Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Cikarang Channel? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu tentunya. Oke guys, kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama rekan saya. Ada siapa? Miki. Hah? Miki. Oh Miki apa nih? Miki Mas. Mas. Guys, kali ini kita berdua lagi ada di tempat yang konon katanya mempunyai sejarah yang sangat luar biasa guys. Ya. Tempatnya nggak jauh dari tempat kita tinggal, yaitu di kampung apa? Kampung Sukamantri. Kampung Sukamantri, dan kita akan cari cerita tentang sejarah makam Buyut Implong guys. Iya, atau Raden Penitis. Raden Penitis. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Cikarang Channel. Pokoknya harus nonton channel ini. Let's go. Mbah Buyut Implong yang terkenal ilmu palak atau ramalnya terletak di Kampung Sukamantri, Cikarang. Mbah Buyut adalah salah satu titisan dari Prabu Siliwangi. Seperti apa ceritanya? Tetap di Cikarang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat-sobat Cikarang Channel. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Udin selaku juru kunci tempat ini, yaitu makam Buyut Implong. Nah, di sini kita akan coba tanya-tanya tentang informasi tempat ini seperti apa. Ya, untuk itu langsung aja ya. Assalamualaikum, Bapak. Ya, Sehat Pak ya? alhamdulillah. Ya, Pak Udin mungkin boleh cerita makam ini dulu berdirinya pada tahun berapa tuh Pak? Kalau masih ingat. Kalau berdirinya jadi nggak ada yang tahu tuh. Dan sampai almarhum itu ya sejarahnya nggak ada yang tahu. Kurang tahu ya Pak ya? Nggak ada yang tahu, seorang tua gimana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya Pak ya? Ya, cuman keterangannya dia dari keturunan yang Prabu Siliwangi. Dari keturunan yang Prabu Siliwangi mempunyai anak namanya Rara Santang yang pernah menikah dengan Raja Mesir ganti nama Saripah Mudaim. Saripah Mudaim. Punya anak Sarip Hidayatullah. Nah ini kebetulan dari keturunan Sarip Hidayatullah. Ya, entah istri yang mana kita kurang tahu dah. Itu pun bukan kata orang, saya petunjuk dari Buyutnya sendiri pernah ngasih sama saya. Dia punya nama julukan Buyut Implong dengan nama asli katanya Raden Penitis. Raden Penitis. Raden Penitis karena masih ada titisan Prabu Siliwangi. Itu penyampaian itu lewat mimpi atau? Iya, saya kadang kalau setahun sekali ketemu. Lewat mimpi ya Pak ya? Iya, langsung ketemu dengan dia. Setiap setahun kali, orang juga bersih. Nah Pak, kalau sosok beliau itu seperti apa sih Pak? Kalau misalkan dari sifatnya yang mungkin tahu dari cerita yang... Sifat dia itu biru bicara, tidak pernah menyakitkan orang. Kalau dia menembus seperti kayak kita, Tong, Kasep, Neng, Goli, lemah lembut ya Pak? Lemah lembut. Kalau dihitung cerita perwayangan dia Sami Haji, bahasanya seperti begitu. Iya, orang lemah lembut. Berarti nggak pernah marah ya Pak? Nggak pernah. Makanya sampai anak turunannya kalau bisa mah jangan sampai mukulin orang, cukup orang kasih tahu aja. Luar biasa berarti Pak ya, alatnya ya. Kalau tempat ini sering dijadikan buat apa sih Pak? Kalau dari masyarakat sekitar di sini Pak? Ya banyak hinjaroh ya, yang terutama terkenal manusia mah keinginan kan lain. Ada yang pengen minta asal keberkahan. Ya saya sebagai juru kunci kadang suka meluruskan. Betul. Keberkahan itu semuanya hanya milik Allah. Paling kita berdoa sababiyah. Dikala manusia berdoa ada di masjid, ada di rumah, ada di musola, ada yang berangkat ke Mekah, dan juga ada macam-macam makam karomah. Mudah-mudahan dengan sababiyah gitu barangkali Allah kabul. Kan gitu. Dan itu juga semuanya saya meluruskan dengan ada cara-cara lain. Kalau di tempat Buyut ini untuk merezeki Allah dengan ada caranya, ada syariatnya. Ya bukan hanya datang masuk ke dalam mengaji minta berkah sama Allah, bukan. Jadi ada syarat dalam agama itu tajidun nikah, pembaharuan nikah. Dikala manusia mempunyai kesulitan dengan kehidupan ekonomi, apabila dia datang ke sini perbaiki dulu sama istrinya, dibacakan ijab kabul kembali. Apalagi dia rumah tangganya udah 10 tahun, pasti bulan teman ribuan. Iya, masih sering cekcok. Nah, itu disebut tajidun nikah, pembaharuan harus dilebur kembali. Tapi emang harus tuh Pak? Ya kalau di sini begitu, kalau untuk Syaratnya. nyari barokahnya. Iya. Kalau mau jarah silakan sih mah.
Ya cuma kalau nggak tembus berkahnya, memang amanahnya dari dia begitu. Diharuskan tajidun nikah atau bahasa, bukan ingin teka ulang, bukan. Syarat utama. Berarti orang-orang yang datang ke tempat ini, kalau misalkan dia mau minta karomah ya Pak, mendapatkan karomah gitu ya, harus tajidun nikah dulu sama istri. Yang berhasil, yang pengalaman saya begitu seperti itu. Ya sampai yang dari kalau kata Uyut, bukan ilmu rezeki, merubah nasib. Rezeki urusan Allah, nasib urusan manusia. Iya. Nah kalau Pak Udinis udah berapa tahun nih Pak jadi juru kunci? Sudah tahun 2012. 2012 sampai sekarang ya Pak ya? Iya, itu pun atas izin dia. Iya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan saya pengen. Kalau saya pengen itu juga belum tentu mau saya. Dan kebetulan salah satu keturunan juga ya Pak ya? Emang keturunan, saya pernah dapat Jakal Wangsit. Saya suruh ngerawat tempat ini. Terus saya bilang kalau saya harus ngerawat tempat ini, ilmunya nggak ada, manusia pada kesasar. Nanti menyimpang kemusyrikan, saya yang bertanggung jawab. Kalau itu sampai dikasih umur sama Allah sampai ratusan tahun, berapa ribu orang jalan, saya tanggung jawab dosa dia. Maka dikasihlah ilmu tajidun nikah. Buyut Implong ini salah satu penyebar agama Islam juga Pak? Iya, dia Buyut Implong itu, plong itu jelas jadi ahli palak. Melalui dari Al-Quran, bukan dari primbon. Dari Al-Quran? Saya sendiri pernah diturunin dari mimpi, sampai sekarang saya bisa malam. Jadi kalau sebutan zaman sekarang meramal. Iya meramal, cuman pakai surat Yasin saya lihat. Pakai surat Yasin ya? Yasin bukan pakai primbon, dia demi Allah. Dia kalau dia nama ini, lahiran ini dilihat surat Yasin, ketahuan. Iya. Nah kalau nasib dia di bawah ketahuan, paling dapatnya rezeki. Oh iya Pak, ini saya mau nanya tadi kan kalau misalkan orang yang datang ke sini harus tajidun nikah Pak. Kalau mau narik, bagus berkahnya. Nah itu kalau misalkan yang belum nikah gimana tuh Pak? Belum bisa, tunda dulu nanti. Iya. Oh gitu Pak? Setelah nikah baru. Setelah udah nikah, dia mau menikah di rumahnya nih. Hidupnya sulit tentang ekonomi kelas bawah. Dilihat Nikah lagi. dulu. Lihat lagi namanya cuma di surat Yasin dulu. Apalagi Pak cerita-cerita yang berkesan banget yang Bapak tahu tentang sifat-sifat makam sifat-sifat Buyut Implong ini Pak? Terutama tentang rumah tangga. Banyak orang yang pecah rumah tangga bisa diakurkan kembali di sini, bisa menyatu kembali. Gitu ya Pak? Atas izin Allah itu juga. Namanya rumah tangga nih, ada yang suami lagi gila orang. Betul. Itu gimana caranya supaya rukun? Insya Allah. Karena bisa rukun kembali. Karena ada yang istrinya kan macam-macam. Bisa rukun kembali di sini. Terus juga kemana yang meromah orang itu banyak gangguan jinnya. Iya. Boleh lah minta karomahnya dengan karomah Buyut Implong. Insya Allah jin itu suka pergi. Iya. Dan biasanya kalau setiap malam Jumat juga ada acara-acara gitu. Termasuk jam 12 malam. Satu lagi nih Pak, mohon maaf sekali. Kira-kira ada nggak sih Pak dari salah satu mungkin orang yang pernah datang ke sini itu mintanya sesuatu yang berbeda gitu Pak? Kayak misalkan diminta mohon maaf ya Pak, kekayaan kayak gitu Pak? Nggak ada, ditolak sama saya. Nggak ada ya Pak? Itu hanya milik Allah semuanya. Cuma ini ada syariat, cara ngerubah nasib. Terkadang kan, ya maaf, kita kan juga kadang suka nemuin tempat-tempat yang maksudnya dikeramatkan ya salah satu masyarakat itu kadang mintanya aneh-aneh tuh Pak ya. Ya kalau mau manusia memang suka ada yang serakah, keinginan yang lebih-lebihin. Ya kita ya juru kuncinya. Gimana kitanya Pak ya? Ya karena kita harus batang, kita pokoknya kita perpatakan sama Allah. Gitu aja. Yang punya semuanya hanya milik Allah. Cuman kerangannya ada kode dan kodar, nasib dengan takdir. Nasib urusan kita, takdir urusan Allah. Allah tidak akan berubah nasib manusia sampai kapanpun. Kalau manusia usaha, dia cuma janji 3, rezeki jodoh umur. Rezeki jodoh umur betul. Perjanjiannya. Tapi kalau nasib enggak. Nah, contohnya gini, Allah punya ciptakan pun kayu yang berubah bikin baloknya kita. Betul. Kalau kita nggak rubah pun kayu satu bikin balok. Ayo ciptakan kambing yang motong yang bikin bumbu kita. Jadi masakan lah tuh kambing kan. Kita yang rubah. Kita dilahirkan telanjang, dimakai sepatu, yang bikin mantesin. Karena juga ada ini Pak, ada satu kata-kata yang Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Sampai tua, sampai kita meninggal nggak akan berubah. Betul. Berarti dari kita sendiri ya Pak ya. Kita yang rubah, maka diturunkan Buyut itu dia punya ilmu ramalnya memang untuk merubah nasib, pengajaran merubah nasib. Gitu. Barangkali kalau sudah kita rubah mah, tahun ini punya motor, besok tahun depan punya mobil. Tahun ini rakyat, tahun depan jadi lurah. Itu orang merubah nasib semua. Pusat dari Buyut Implong, karena dia keturunan Prabu Selangi, julukan dengan Prabu Pemanah Rasa. Prabu Pemanah Rasa. Panah itu lurus, rasa itu batin. Jadi hidup kita diluruskanlah batin kita. Kalau sesama manusia, sesama hewan, seperti saya tidak pernah membunuh hewan. Tikus juga pernah saya bunuh, ular supaya nggak ada yang saya bunuh. Kita apa yang kita ingat? Ciptaan Allahnya.
bukan kecuali dianya yang memangsa gitu. Jadi kalau pesan dia gitu, maka kita berkahwatan sesama manusia. Karena dia julukannya Prabu Pemanah Rasa. Prabu Pemanah Rasa. Panah itu lurus, rasa itu Rasa batin, itu mari batin. kita luruskan. Jadi setiap orang yang datang sini tidak lihat pintar dan bodohnya, Iya. dilihat keikhlasan hatinya. Kalau lihat saya mah, walaupun itu orang nggak bisa ngaji, tapi hatinya lurus, diterima. Ibarat kayak orang namu mah, Iya, iya. dia kan manusia mah akhlak ya, bukan pintar dan bodohnya. Pepatah mengatakan, kata uyut saya, berguru ilmu sama yang pintar, berguru akhlak sama yang tolol. Iya. Kalau yang tolol katanya nggak pernah marah. Kalau berguru akhlak sama yang pintar nuntut orang mulu kita. Iya. Jadi, gitu. Luar biasa bermanfaat. Kalau ilmu sama yang pintar, tapi kalau akhlak sama yang tolol. Oke, cukup Pak. Ya, Ya, terima kasih banyak Pak Udin. Ya, luar biasa pesan-pesan dari beliau. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit ya. Kita Amin. bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikarang Channel, salam sukses.